lagi gitu Bu, atau untuk intervensi untuk pemilihan anggota komisioner keterwakilan perempuan bagaimana Bu? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa kalau sekadar memperhatikan ya ini perhatikan mau lolos 30% tidak, itu kan tidak menjadi bukan pelanggaran ketika tidak ada yang terpenuhi 30%. Tapi ketika memang ada penekanan bahwa wajib hukumnya 30%, maka siapapun juga harus memasukkan itu. Tapi lagi-lagi juga kembali pada kapasitas dan kapabilitas kita sebagai seorang perempuan. Kita mau dipilih tentu kita harus punya capable, kemudian kita punya sumber daya yang memang mumpuni untuk bisa dipilih. Karena bagaimana mungkin orang bisa memilih kita kalau kita tidak punya sumber daya yang memang bisa diperhitungkan oleh masyarakat. Tidak, karena masyarakat sekarang ini bukan lagi kita tidak perlu mengajar mereka karena mereka sudah pintar. Pemilih kita sekarang ini sudah cerdas semua. Mereka tidak perlu lagi kita ajarkan, tidak perlu kita diajari. Mereka sudah melihat di media sosial itu, mereka sudah bisa menilai sendiri. Menilai bahwa, oh si Anu tadi ini begini, si Anu tidak baik, si B ini baik. Jadi tanpa kita harus turun langsung menyampaikan bahwa si A itu begini, mereka sudah tahu persis duluan. Karena tanpa kita harus sampaikan bahwa harus kita promosikan, tanpa harus kita intervensi, mereka sudah tahu. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai perempuan, kalau berbicara pada persoalan perempuan, ya mari berkompetisi, tapi dengan mengandalkan sumber daya yang kita miliki. Tanpa sumber daya yang kita miliki dan tanpa pengetahuan apa-apa, tentu tidak akan bisa kita diperhitungkan. Karena masyarakat akan memajukan kita sebagai pemimpin, tentu harus kita punya modal. Bukan modal dalam bentuk finansial tanda petik ya, bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita menyampaikan aspirasi itu ke masyarakat kalau kita tidak punya sumber daya yang harus kita perjuangkan, kita harus pertahankan. Karena untuk menyampaikan segala sesuatu ke orang lain tentu harus punya modal dulu. Ya, karena mau menyampaikan itu tidak bisa berkomunikasi tentu apa kata dunia. Ya. Dibutuhkan skill dan SDM Bu ya. Betul. SDM yang jadi bagus. Perlu diasah-asah dari sekarang yang mau mendaftar sebagai anggota KPU, komisioner KPU, siapa tahu ada jodoh, ada next, ada. Ya. Saya kira di Baru ini boleh dikatakan cukup banyak perempuan yang berpotensi, cukup banyak. Kita melihat dari anggota DPR ini kan sebelumnya itu kan langka seorang politikus perempuan. Melihat dari penyelenggara pemilu sebelumnya juga jarang perempuan yang mau berkiprah di penyelenggaraan pemilu. Tapi dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu kita melihat bahwa antusias dari perempuan ini mungkin karena persoalan kesetaraan ilmu pengetahuan ya, pengetahuan antara laki dan perempuan ini kan sama, tidak ada lagi perbedaan bahwa mereka punya pemahaman dan punya ilmu yang sama sebenarnya untuk dikompetisikan. Jadi tidak hanya terbatas pada persoalan gendernya, tapi ini ada persoalan kemampuan atau skill yang teman-teman perempuan miliki dan tidak terbilang sedikit ini, terbilang banyak di Baru. Kalau saya melihat, saya biasa perhatikan termasuk banyak perempuan yang bisa dan potensi untuk baik maju di bidang penyelenggara, apalagi kita melihat di dunia akademisi. Kan dari dunia akademisi inilah sebenarnya bisa menyeberang ke masuk menjadi penyelenggara. Belum lagi pada teman-teman yang memang basicnya pada dunia pendidikan, itu boleh sepanjang memang tidak meninggalkan pekerjaan pokok. Itu yang penting sebenarnya. Karena banyak teman-teman yang mau menjadi penyelenggara tetapi dia dibatasi dengan persoalan aturan itu, bahwa ketika dia menyeberang menjadi penyelenggara ini atau berpartisipasi menjadi seorang penyelenggara, maka harus tanggalkan dulu yang ini ataukah harus cuti dulu baru masuk. Ini sebenarnya menjadi polemik juga buat kita sebagai penyelenggara dan memilih teman-teman yang khususnya perempuan. Kita mau milih sepenuhnya ibu rumah tangga, tentu juga kita tidak boleh menafikan bahwa banyak juga yang ibu rumah tangga memang bisa. Karena mereka tidak bekerja bukan karena persoalan takdir, tidak, tapi kan persoalan mereka mungkin tidak mau, hanya ingin mengabdi kepada keluarga. Jadi persoalan kemampuan perempuan banyak yang punya kemampuan untuk itu, tetapi banyak juga yang enggan mungkin untuk menunjukkan dan menonjolkan diri bahwa saya juga bisa. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada the next ya. Ada Ibu Lilis Suryani yang baru. Itu penggantinya Ibu sebagai salah satu anggota komisioner KPU Kabupaten Baru. Kesempatan Bu ini? Iya, kesempatan besar. 3 orang. 3 orang. Jadi kalau bisa masuk perempuan semua luar biasa. Ya, kalau terkait ini tadi yang di PPK kan ada beberapa yang sudah dinyatakan lulus. Iya, 35 orang. 35.
iya. Jadi 35 orang ini sudah tanggal berapa dilantik? Tanggal 4 Januari 2023. Oh, tanggal 4. Artinya sudah selesai semua mereka proses seleksi, tinggal kita menunggu tanggal 4 Januari 2023 untuk pelantikan. Kalau PPS yang di desa ini kan ada masa pendaftaran. Pendaftarannya kapan ini? Tanggal 18 sampai 27. Oh, berarti mulai hari ini. Hari ini ya. Jadi teman-teman yang kemarin tidak berhasil lolos ke tahap penetapan, ini masih ada kesempatan sebenarnya untuk mengikuti tahap seleksi. Tapi jangan juga berprinsip bahwa ketika saya tidak lolos lalu kemudian ada jaminan untuk sudah ditetapkan jadi PPS, tidak. Karena persaingan cukup ketat. Pengawasan tentu juga akan berjalan. Tentu kita akan berjalan sesuai dengan tahapan saja, bahwa seleksi yang kita lakukan betul-betul selektif. Kita harus mendengar apakah yang bersangkutan memang tidak terlibat sebagai penyelenggara, apakah yang bersangkutan seorang ASN lalu tidak meninggalkan tugas pokok, lalu kemudian adakah tanggapan-tanggapan lain terkait dengan kinerja yang sebelumnya selama dia menjadi penyelenggara, kalau memang dia punya pengalaman. Tapi kalau tidak, biasanya memang tidak ada yang tidak pernah menjadi penyelenggara, biasanya tidak ada tanggapan masuk. Justru yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya itulah yang ada tanggapan dan banyak isu-isu yang berkembang di luar. Tanggapan dari ini ya, pengalaman sebelumnya. Ya, dan itu pasti. Ya, ada WA ini masuk dari Ibu Lili di PKI. Ya, selamat siang Ibu. Ibu Lilis, Ibu Lili. Jadi Ibu sama, Lilis hampir sama. Kurang es itu. Ya, terima kasih Bu Lili yang sudah masuk beratensi di siang ini. Ini mengapa partisipasi politik penting dalam kehidupan bernegara? Kemudian yang kedua, menurut Ibu apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi masyarakat ini dalam pemilihan umum terus mengalami penurunan? Ya, mungkin itu saja. Oke. Baik, Saudara Lili, Ibu Lili ya. Ibu Lili. Satu Ibu Lilis, satu Ibu Lili. Nama kita hampir sama, kurang saja. Jadi saya ambil dari bawah dulu, bahwa dampak terburuk ketika partisipasi menurun itu sama dengan kerugian negara sebenarnya. Negara sudah menggelontorkan uang yang begitu besar, budget yang begitu besar, lalu partisipasi rendah, sama halnya berarti bahwa masyarakat kita tidak peduli dengan pemilu. Ya, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa tidak ada kepercayaan lagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Entah itu pada penyelenggara, entah itu pada persoalan X, kita tidak tahu dari persoalan itu, tapi yang pasti bahwa ketika partisipasi menurun, maka dampaknya pada pertama budget yang luar biasa digelontorkan itu sia-sia karena masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalamnya. Karena yang namanya partisipasi tadi saya sudah sampaikan dari awal, itu finalnya ada di TPS. Kita tidak berhitung dulu pada persoalan kuantitas, tapi kita lihat dulu pada nilai kualitasnya dulu, bahwa jumlahnya begitu besar. Kita lihat dulu pada sebelumnya, di pemilu sebelumnya itu hanya 67%, lalu meningkat ke 74%. Alhamdulillah di pilkada, di pemilu 80%, di pemilu 80%, di pilkada 81%. Kita tentu sekali lagi kita tetap berharap bahwa peningkatan partisipasi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, akan meningkat dan tidak ada penurunan. Saya kira Ibu Lili mari berdoa bersama, jangan ada penurunan lah. Amin. Kita bersama berdoa sebagai warga negara yang baik, tentu kita mengharapkan hal-hal yang baik pula. Karena kalau kita berpikir hal-hal baik, maka hal-hal baik pula akan datang. Bu Lili ya. Bu Lili. Semoga Bu Lili juga nanti terlibat. Ikut menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Betul. Iya. Sebelum kita lanjut Bang Fandi, kita break dulu. Jadi untuk di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya.
Aduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7? Serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis. Juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama. Pohon. Dia jatuh. Om Tarsan kenapa? Om Tarsan lagi tidak enak body. Om Tarsan lagi sakit. Wah, daya tahan tubuh Om Tarsan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit. Terus Om Tarsan harus ngapain? Minum ini Om, Bio7. Karena Bio7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio7 membantu memelihara daya tahan tubuh. Wah, ini cocok sekali buat Om Tarsan. Kalau begitu, kan? Om Tarsan mau pergi dulu. Om. Wah, Om Tarsan. Ya, singanya jangan ditinggal di sini dong. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Dapatkan jamu tetes Bio7 di gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Ya, Bang Pandi, kita di penghujung acara. Ya. Tidak terasa ini bincang-bincang tak sudah 1 jam. 1 jam. Iya. Jadi kita lanjut di sesi terakhir ini. Iya. Perlu kami sampaikan bahwa acara bincang-bincang santai ini terselenggara atas kerjasama IG Radio dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barus, Sulawesi Selatan. Iya. Dan tentu di siang hari ini kita di tema perlibatan masyarakat secara aktif menyongsong pemilu 2024. Iya, rakyat aktif kawal pemilu 2024. Iya. Bincang-bincang ini juga bisa disaksikan ya, secara streaming ya, di Facebook. Iya. Kemudian di YouTube juga. Iya. Bisa juga dinonton berulang-ulang ya. Betul. Iya. Barangkali ada penyampaian dari Ibu Lilis yang ingin diketahui atau nanti baru dapat informasinya setelah nonton YouTube, boleh juga dilakukan. Iya. Oke. Lanjut. Kita berada di sesi terakhir ya. Pendengar Riga Radio, itu artinya sudah sampai pada closing statement dari narasumber kita. Kami persilakan pada Ibu Lilis. Oke, sebelum saya memberikan kata kunci, jadi saya bukan closing statement sebenarnya, karena kalau closing statement berarti saya tidak lagi boleh berkata-kata deh selanjutnya. Jadi saya bisa menyampaikan sebelum saya menutup bincang-bincang ini, di KPU ini insya Allah hari Selasa tanggal 20 kita akan melakukan satu pendidikan
Formil sebagai lingkungan KPU, yakni sekolah pemilu. Nah, di sekolah pemilu ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, akan disampaikan oleh beberapa narasumber, termasuk komisioner KPU, dan ada satu narasumber termasuk fasilitator dari luar, dari lembaga-lembaga lain, organisasi lain. Kita akan membahas tentang seputar pemilu, lalu kemudian partai politik, dan bagaimana berkomunikasi baik atau komunikasi publik. Itu inti dari materi-materi yang kita lakukan, dan persyaratannya 17 tahun punya wajib pilih. Jadi masuk dalamnya pemilih pemula, perempuan, komunitas pemuda, tokoh agama, itu semua bisa masuk dan bergabung dalam kegiatan sekolah pemilu kita. Dan ini punya sertifikat, ada sertifikat kita siapkan, dan ini bisa digunakan untuk menjadi penyelenggara. Berikutnya tentu dengan modal pengalaman ini, modal sertifikat ini adalah satu pengalaman buat kita sebagai kader-kader pemilu ke depan. Nah, sebagai penutup dari saya mengutip salah satu pandangan yang disampaikan oleh Pak William. Satu pandangan mengatakan bahwa pelibatan masyarakat itu penting. Tanpa masyarakat maka arah kebijakan kita tidak tahu kemana. Jadi pelibatan masyarakat itu dengan istilah Bugisnya, the government, the people, by people, and of the people. Artinya masyarakat ini memang adalah utama dari pelibatan masyarakat, pelibatan untuk arah kebijakan negara, bukan hanya pada skop lokal, tetapi ini mencakup secara keseluruhan negara. Jadi pelibatan masyarakat baik di secara di tingkat kabupaten, provinsi maupun kabupaten, secara keseluruhan ini pelibatannya ini harus, tidak boleh bahwa ada penawaran di situ. Masyarakat dalam menentukan kebijakan tentu ikut masyarakat berpartisipasi di situ dalam menentukan arah kebijakan. Saya kira itu. Ya, sangat menarik apa yang disampaikan Ibu Lilis. Iya. Saya kira tadi penutup, ya, intinya masyarakat diharapkan terlibat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan kepemiluan. Iya, khususnya ini pemilu 2024 nanti. Iya. Oke, untuk Anda semua terima kasih atas atensi Anda, kemudian kebersamaan Anda, baik melalui YouTube ataupun di Facebook IGA Radio. Iya. Dan kami tentunya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Lilis Suryani SH MH. Beliau merupakan anggota KPU Kabupaten Baru. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bincang-bincang ini tentu bekerja sama dengan IGA Radio dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Iya. Saya Alil, saya Bang Pandi, bersama Ibu Lilis. Iya. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.